Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri rapat pleno KNEKS 2024 dengan tema Ekonomi Syariah Kekuatan Baru menuju Indonesia Emas 2045. Fondasi transformasi ekonomi dan keuangan syariah ke depan ditujukan untuk mencapai produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan, stabilitas ekonomi, dan perlindungan sosial. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, Islam wasatiyah memiliki 3 pilar, yaitu persaudaraan sesama Muslim, persaudaraan sebangsa, dan persaudaraan sesama manusia. Mari bersama-sama menjaga komitmen kebangsaan dan memperkuat moderasi beragama melalui dialog yang konstruktif untuk saling memahami dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Menjelang purna tugas, Wakil Presiden yang juga seorang tokoh ulama didaulat menjadi khotib dan imam pada salat Jumat berjamaah di Masjid Baitur Rahman, Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Setiap hari paling tidak kita 17 kali membaca Fatihah di dalam setiap rakaat salat yang kita lakukan. Di antara ayat dalam surat Al-Fatihah yang begitu penting dan bagian terakhir yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah untuk berada di jalan yang lurus. Inilah kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya Ragi Lestari dan Rama Pamungkas. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oktober 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri secara virtual pembukaan Muktamar Nasional 2 Pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Ikatan Alumni Pesantren Tebu Ireng IKPT. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah ulama besar dan pahlawan nasional yang kiprahnya sangat berpengaruh bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia. Wapres menyampaikan, Hasyim Asy'ari berpandangan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kesolehan pribadi, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiprahnya, kata Ma'ruf, memberikan sumbangan besar bagi kerukunan dan keutuhan bangsa. Hal itu dilihat dengan langkahnya yang menginisiasi pembentukan organisasi Nahdlatul Ulama, membangun pendidikan pesantren, memberdayakan ekonomi umat, dan mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Beliau memberikan sumbangan besar bagi kerukunan dan keutuhan bangsa Indonesia. Jihad yang dilaksanakan oleh Hadratus Syekh atau resolusi jihad ini punya makna jihad qitali. Saya melihatnya jihad itu ada 2. Ada jihad qitali, ada jihad islahi. Dalam konteks resolusi jihad, ini sebenarnya adalah jihad qitali di dalam rangka menjaga, mempertahankan kemerdekaan. Jadi jihad difa'i yang bentuknya adalah sangat temporary, artinya pada waktu tertentu yang dibutuhkan. Selain itu, beliau terus melakukan jihad islahi, dan ini merupakan jihad yang berkelanjutan, yang istimrari, yang continue. Dan memang ini jihad yang dilakukan oleh para nabi seperti dikatakan oleh Nabi Syuaib, in uridu illal islah mastata'tu. Saya tidak menghendaki lain kecuali adalah melakukan perbaikan. Itulah jihad islahi, baik dalam konteks jihadun nafas, jihadud dakwah, jihadut tarbawiyah, pendidikan, jihad ekonomi. Sebab kata Syekh Nawawi, ekonomi pun apabila dilakukan ma'aqiyami huquqillahi ta'ala min ghairi taqsirin, itu juga wal jihadul akbar, jihad besar.
Wapres Maruf Amin juga menegaskan 3 pilar Islam Wasatiyah, yaitu persaudaraan sesama Muslim atau ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sebangsa atau ukhuwah Watoniyah, dan persaudaraan sesama manusia atau ukhuwah Insaniyah perlu terus digaungkan. Menurutnya, ketiga pilar ini penting untuk menciptakan kerukunan, mencintai tanah air, dan menjaga perdamaian masyarakat yang beragam, seperti bangsa Indonesia. Menurutnya, ketiga pilar ini penting untuk menciptakan kerukunan, mencintai tanah air, dan menjaga perdamaian masyarakat yang beragam seperti bangsa Indonesia. Berikut beberapa pesan dari Wakil Presiden Maruf Amin. Saya memiliki beberapa pesan. Pertama, teruslah menggali dan membumikan pemikiran Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara di masa depan. Kedua, mari bersama-sama menjaga komitmen kebangsaan dan memperkuat moderasi beragama melalui dialog yang konstruktif untuk saling memahami dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Ketiga, tingkatkan sinergi dan kolaborasi multi-pihak untuk memastikan terwujudnya kebebasan beragama rakyat Indonesia sehingga Indonesia tetap menjadi rumah yang damai bagi semua. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengapresiasi upaya IKPT yang terus berkontribusi menyebarkan nilai perdamaian di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Semoga muktamar ini mampu mentransformasi warisan pemikiran Hadratus Syekh Hashim Asy'ari menjadi upaya dan rekomendasi nyata dalam memerdekakan umat Islam dan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, serta mewujudkan kemaslahatan umat. Di hari yang sama 4 Oktober 2024, Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri rapat pleno KNEKS 2024, Ekonomi Syariah Kekuatan Baru Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan, dalam 5 tahun terakhir, kita telah menyaksikan perkembangan positif ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemajuan ini mengukuhkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru ekonomi yang mampu berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pencapaian ini tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari komitmen kuat, dedikasi, kerja keras, dan kerja cerdas kita semua. Tentu tidak boleh berpuas diri dengan hasil yang telah diraih saat ini, dan ke depan ekonomi dan keuangan syariah harus terus memperbesar kontribusinya dalam perekonomian nasional, beradaptasi lebih cepat, dan mampu merespon peluang di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Fondasi transformasi ekonomi dan keuangan syariah ke depan ditujukan untuk mencapai produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan, stabilitas ekonomi, dan perlindungan sosial. Ya, supaya kemiskinan hilang, ekstrim maupun kemiskinan yang biasa. Untuk itu, tugas berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi kinerja 5 tahun sebagai rekomendasi perbaikan dan mewujudkan visi misi arah kebijakan dan program strategis untuk mengoptimalisasi pencapaian indikator utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa yang akan datang. Karena pertemuan hari ini penting. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Butuh komitmen bersama dan kelembagaan yang kuat. Adanya inisiasi transformasi KNEKS menjadi Badan Pembangunan Ekonomi Syariah perlu didukung agar lembaga ini dapat bekerja optimal dan melahirkan terobosan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Ini transformasi. Jadi dulu itu memang ekonomi syariah ini semacam gerakan-gerakan masyarakat. Kemudian di Bank Indonesia mulai dengan tim, kemudian jadi biro, kemudian jadi direktorat, kemudian lahirlah OJK, akhirnya direktorat ekonomi syariah itu pindah ke OJK, tapi di BI dibuat lagi juga departemennya. Di Kementerian Keuangan kemudian ada juga
Direktorat Keuangan Syariah. Dan untuk melakukan koordinasi dibentuk Komite Nasional Keuangan Syariah. Jadi asalnya keuangan memang. Wapres juga menjelaskan bahwa butuh komitmen bersama dan kelembagaan yang kuat. Adanya inisiasi transformasi KNEKS menjadi Badan Pembangunan Ekonomi Syariah perlu didukung agar lembaga ini dapat bekerja optimal dan melahirkan terobosan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Rapat Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional untuk memperbarui komitmen seluruh kepala daerah dan melanjutkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah masing-masing. Dalam menjaga keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan baik di tingkat nasional dan daerah, Wapres juga menyampaikan beberapa pesan. Berikut selengkapnya. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, bangun ekosistem industri halal dan kewirausahaan syariah agar mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, tingkatkan komitmen pimpinan daerah dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Komitmen kepemimpinan menjadi salah satu penentu keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, diantaranya melalui dukungan regulasi, anggaran, dan kolaborasi serta inisiatif di tingkat daerah. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh pimpinan daerah untuk memastikan agar arah kebijakan ekonomi dan keuangan syariah masuk nantinya ke dalam RPJPD dan RPJMD. Ya. Semua daerah masuk, saya kira itu. Di nasional sudah masuk, Pak Bappenas ini yang sudah, ya, yang tinggal di daerah juga masuk sehingga ini. Ketiga, maksimalkan kontribusi dana sosial syariah dalam mengurangi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan. Penyaluran ZISWAF harus tepat sasaran dengan memanfaatkan data Regsosek dan P3KE yang ada di pemerintah, serta optimalkan integrasinya dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Insya Allah kemiskinan akan segera kita atasi. Tinggal menghitung hari, bangsa Indonesia akan menghadapi prosesi pergantian kepemimpinan nasional. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin akan menyelesaikan masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 yang akan datang. Menjelang purna tugas, Wapres yang juga seorang tokoh ulama didaulat menjadi khotib dan imam pada salat Jumat berjamaah di Masjid Baitur Rahman, Sekretariat Wakil Presiden Jakarta. Jumat 4 Oktober 2024. Dalam khotbahnya, Wapres menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak petunjuk kepada umatnya, baik petunjuk umum atau hidayatul amah, maupun petunjuk dalam bentuk hidayatul ma'unah atau hidayatul inayah atau petunjuk pertolongan. Namun ada satu petunjuk yang harus dicari oleh seorang individu, yaitu petunjuk keimanan agar apapun yang dilakukan oleh seorang individu dapat selalu dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita 17 kali membaca Fatihah di dalam setiap rakaat salat yang kita lakukan. Di antara ayat dalam surat Al-Fatihah yang begitu penting dan bagian terakhir yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah untuk berada di jalan yang lurus. Hidayah di sini bukan dalam pengertian hidayatul dilalah, petunjuk, hidayah petunjuk atau hidayatul ammah, petunjuk umum, dan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua manusia. Cuman ada yang menerima, yang beriman, dan ada yang tidak beriman. Tapi justru yang kita minta di sini yaitu ulama menyebutnya sebagai hidayatul ma'unah, hidayah pertolongan atau hidayatul inayah,
Inayah Rabbaniyah, pertolongan Allah, hidayah untuk menerima keimanan. Atau hidayah imaniyah dan hidayah taufiqiyah. Taufiqiyah itu artinya menyesuaikan diri. Dari kalimat waffaqa yuwaffiqu taufiqan, menyesuaikan diri antara apa yang kita lakukan dengan tuntunan Allah. Apa yang kita persepsikan sesuai yang harus dipersepsikan tuntunan Allah. Apa yang menjadi pola hidup kita sesuai dengan pola hidup yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabtu 5 Oktober 2024, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-79 yang dilaksanakan di lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan upacara resmi pukul 7.30. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Rangkaian upacara mencakup pemeriksaan pasukan, pemberian penghargaan kepada 3 perwira tinggi TNI, serta penyampaian amanat Presiden. Usai mengikuti upacara, Wapres didampingi Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin menyaksikan serangkaian acara puncak peringatan HUT TNI. Berbagai penampilan dan atraksi spektakuler dipertontonkan tidak hanya oleh para TNI tetapi juga artis dan musisi papan atas. Demikian rangkuman kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragi Lestari dan Rama Pemungkas, tim peliputan Istana Wakil Presiden, melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.